Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Hari ini sangat baik Bu. Baiklah Bu, perkenalkan saya Elda Zahara, guru SD 226 CJP Angkatan 11. Baiklah Bu, dan perkenalkan ini rekan saya Ibu Elvia Yuspitanesa. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi Bu ya. Iya. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, kita akan melaksanakan praobservasi. Izinkan saya untuk melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Jadi begini Bu, untuk kegiatan observasi besok itu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah, dalam ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, hendaknya saya berharap saya sangat mengharap peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis diagram, karena pembelajaran saya saat ini itu tentang diagram. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tentang diagram ya Bu ya. Nah, dan tujuan pembelajaran yang ada dua, semoga nanti tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Ya, itu satu. Ada dua. Itu satunya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat data dalam bentuk diagram garis, diagram garis, dan diagram batang. Ya Bu ya, berarti tujuan pembelajaran Ibu ada dua. Iya. Kemudian Bu, ini untuk pertanyaan saya selanjutnya, dalam observasi ini kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai itu apa ya Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai, saya itu ingin mencapai dan berharap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi area pengembangan ini untuk melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk observasi besok itu strategi apa kira-kira yang dilakukan dan apa sih strategi yang sudah dipersiapkan? Kalau strategi dalam pelajaran yang dilanjuti, ada beberapa hal yang sudah saya laksanakan. Di antaranya yaitu strategi yang disiapkan, perangkat pembelajaran saya siapkan, seterusnya memberikan contoh nyata, terus selanjutnya keaktifan siswa dalam berdiskusi, seterusnya menyiapkan LKPD. Iya. Untuk persiapan Ibu, saya rasa sudah lengkap, sudah ada perangkat pembelajaran, ada media yang aksi nyata nanti, ada LKPD dan penilaian juga. Sudah ada, sudah saya menurut siapkan. saya ini sudah lengkap. Semoga observasi Ibu nantinya berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita. Amin. Mungkin sekian kegiatan praobservasi kita ya Bu ya. Semoga lancar nanti observasinya. Amin. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang biasa memimpin doa? Nada. Siap, semangat, tegak, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, belum semua. Alhamdulillah, berarti kita dalam
Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan menanyakan apakah kalian pernah melihat data sensus penduduk di kantor desa atau di kantor puskesmas itu, ataupun di kantor camat, di kantor-kantor terdekat kita? Nah, nah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram apa? Diagram batang. Diagram batang. Ya. Pembelajaran kita hari ini itu agar nanti kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis data penyajian data dan menganalisis cara penyajian data dalam bentuk diagram tabel, dalam bentuk diagram batang dan diagram garis ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kita masuki kegiatan inti dengan mengamati video yang ditampilkan di layar. Coba perhatikan video. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Ya, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis, sekarang dalam bentuk diagram batang ya. Jadi fungsi belajar ini adalah satu, untuk lebih mudah kita membaca suatu data. Yang kedua, untuk lebih mudah kita memanggilkan suatu data. Ya, baik, kita masuk ke contohnya. Contoh nomor 1, sajikan data berikut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, datanya ini data umur siswa kelas 12 dalam tahun sekian. Pertama dari 15, 16, 17, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Kedua 19, 19, 19, 19, 19, 16, 17, 17, 18. Oke, ini datanya. Maka pertama-tama biasa kita list dulu nih ya. Data yang paling kecil apa yang berapa kita melihat data ini yang disajikan dalam bentuk data tunggal ini ya. Maka 14 adalah data yang paling kecil dan 19 adalah data yang paling besar. Seperti itu. Maka kita buatkan ya bentuknya di sini ya. 14 ada berapa? Kita hitung 1, 2. Kita tulis 14 sama dengan 2. Lalu 15 ada berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Tulis 16 sama dengan 4. Lalu 16-nya ada 1, 2, 3. Tulis 16 sama dengan 3. 16-nya sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulis 17 sama dengan 6. Ya, 18-nya 1, 2. Tulis 18 sama dengan 2. Lalu 19-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Kait 19 sama dengan 3. Jika sudah kita mendata menulis data tersebut, maka sekarang kita hitung banyak datanya ada berapa? 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Ini jumlahnya adalah 20. Seperti itu ya. Setelah kita mendapatkan banyak datanya ada 20, maka kita cek dulu benar kan data ini jumlahnya 20. Coba kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Kita benar ya. Jika sudah benar, maka data ini sudah dipapat ya, benar ya. Maka kita ubah ini datanya menjadi diagram pacak seperti ini dulu. Iya. Jadi sama seperti sebelumnya. Kita buat dulu kolom mendaftar dan kolom yang berdiri, kolom vertikal dan horizontal ya. Dibuat dulu ya. Di sini kolom yang mendaftar itu data umum siswanya. Di sini 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 15 tahun. Dari sini ya. Sedangkan ini kolom yang berdiri ya. Ini kita lihat yang paling besar berapa? Nah, kayak kita kali 7 ya. Berdiri cara ya paling kecil paling besar 7. Setelah ini baru kita gambar diagram panjangnya ya. Diagram panjangnya itu 14 tahunnya ada 2 kayak gitu. 14-nya sampai 2 ya. Kita buat 15 tahunnya ada 4 ya, 4 ya. 16 tahunnya ada, kita lihat ada di 3, kan 16-nya sampai diangkat ya. 17 tahunnya ada, nah dari sini 18 tahunnya ada 2 nah. 19 tahunnya ada 3 ya. Di sini seperti inilah gambar diagram batangnya ya. Baik, waktu orang mau mengerti dari diagram ini, diagram batang ini, jika ada yang paham nanti bisa tulis kolom komentar ya. Baik, untuk tes kemampuanmu, kamu bisa mencoba mengerjakan soal paket C ya. Sajikan data berikut ke dalam bentuk diagram. Ya, itu tadi dalam bentuk diagram Batang. batang. Nah, hari ini kita mempelajari 2 bentuk diagram, yaitu diagram batang dan diagram garis. Nah, ini ada video untuk diagram garisnya. Coba perhatikan. Kita akan belajar tentang Diagram garis. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang menyanyikan data ke dalam bentuk diagram garis. Ya, ini kita akan belajar bagaimana caranya menyanyikan data tunggal ke dalam bentuk diagram garis. Ya, isi belajar ini adalah satu untuk memudahkan kamu membaca suatu diagram. Ya, di kalau data tunggal maka kan sulit. Ya, yang kedua supaya kita bisa melihat progres dari suatu data apakah dia naik, ya apakah dia turun seperti itu isinya. Ya, baik ini contohnya. Sajikan data berikut ke dalam bentuk diagram garis. Data nilai ulangan IPA siswa. Misalnya 60, 70, 80, 90, 70, 100, 60, 70, 80, 80, 90, 80. Ya, ini dia datanya. Jadi kita cek dulu, kita lihat dulu di sini data paling besar berapa. Nah kita lihat dulu lagi ya, ini 100 yang paling besar ya. Lalu yang paling kecil berapa? Yang kecil adalah 60 ya. 60 yang paling kecil. Maka di sini kita buat dulu data nilainya, kita hitung dulu ya. Dari yang paling kecil kita mulai 60 ada berapa? 1, 2, 3. Tulis 60 sama dengan ya 20. Lalu 70 ada berapa? Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tulis 7 sama dengan 6. 80 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 80 sama dengan 4. 90 ada berapa? 1, 2. Tulis 1 sama dengan 2. Nah 100-nya ada 1. Ya. Setelah itu kita jumlahkan dulu ini biar kita tahu. Jadi
kan itu banyak datanya ada berapa? 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ternyata banyak datanya ada 16 ya. Untuk kita lebih memastikan data yang benar, maka kita cross-check dia lagi ya. Itu apakah benar banyak datanya ada 16? Maka benar kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata benar datanya ada 16. Maka setelah ini kita bisa buat gambarnya ya. Kita buatlah gambar diagram garis. Nah seperti ini ya. Yang pertama kan buat dulu ya garisnya ya. Garis vertikal dan horizontalnya ya. Ini dibuat ya. Oke, jadi itu dibuat. Setelah dibuat garisnya, yang berdiri ini itu n-nya, banyak datanya, banyak siswanya, ya. Mulai dari berapa? Dilihat sini datanya, di sini yang paling besar. Nah, kita tambahkan aja lebih satu sampai 7 ya. Jadi kalau di sininya 8, maka di sini yang buat 7, jadi buatnya tak 9. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 garis. Ya, buat itu nanti ya. Itu yang kolom mendaftar. Yang kolom mendaftar buat dia nilainya. Nilainya dari berapa? Dilihat di sini. Ini sudah kita list 60, 70, 80, 90, 100. Tulis ya. 60, 70, 80, 90, 100. Setelah kamu punya data dan banyak siswanya, baru kita hubungkan ya. 60 ini berapa? 60 ini sama dengan 3. Kan kita di sini ya. Ya, di 60. Ya, 3 yang ditarik, 60 nya dia ikut. Nah, sini adalah 60 ya. Lalu 70 ada 6 ya, ada 6. Jadi 70 ikut ke atas dari ke kanan, dok. Nah, ini nah-nya ikut ke kanan. Nah, mulai di sini. Inilah 70 nya di sini. Ya, 80-nya ya, 80 ada 4 ya di sini. Ya, nah, ada sampai yang 4 baru dari garis. Ini ya. 90-nya ada 2 ke atas sampai angka 2 itu garis ya. Nah, itu 100-nya ada 1 ya. Nah, setelah ketemu titik-titik ini 3, 6, 4, 2, 1, maka ditarik garisnya, namanya diagram garis, ditarik garisnya. 3-nya dihubungkan ke 6, 6-nya dihubungkan ke 4, 4-nya dihubungkan ke 2, 2-nya dihubungkan ke 1. Jadilah garis seperti ini. Inilah yang dinamakan diagram garis. Ya, seperti itu ya. Jadi jika datanya sudah seperti ini, jadi kita lebih gampang melihat ya. 60-nya ada 3, kita progresnya ada naik tuh. Jadi yang lebih banyak, lebih gampang melihatnya ketimbang ya. Itulah fungsinya kamu belajar ini ya. Aku harap kamu nanti bagaimana caranya menggambar diagram garis ini untuk menjadikan atau bukan ke dalam bentuk diagram garis ya. Ya, dari video yang sudah ditampilkan itu dapat ada yang tahu jenis-jenis diagram ada berapa? 100. Jenis-jenis diagramnya ada berapa buah? 2. Ada apa saja? Diagram batang, diagram garis. Ya, diagram batang dan diagram garis. Diagram batang sudah kita ketahui dan diagram garis juga sudah kita ketahui. Nah, sekarang perhatikan ke gambar yang ditampilkan. Ini kira-kira diagram apa? Diagram garis. Diagram garis. Kemudian ada lagi gambar yang kedua, itu gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa? Diagram batang. Nah,
belum sebetulnya memahami, cuman sekedar mengetahui ya. Untuk lebih memahami, lebih mendalami, kita buat berkelompok, diskusi. Kita bentuk dalam 3 kelompok bisa ya. 3 kelompok dibagi jadi 3 orang 1 kelompok. Ya, duduk berkelompok bisa. Mejanya diatur sebelah sini kelompok 1, sini 2, di sini 3. Gabung aku. Suci geser meja. Mejanya lima nada batang dan diagram garis. Silakan diisi. Silakan dikerjakan. Diskusi ya, jangan satu orang yang mengerjakan. Kita berkelompok.
Coba perhatikan. Coba perhatikan. Nah, ini diagram rata, ini diagram garis. Diagram garis itu yang berbentuk garis menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan garis. Berdiri dulu di tiga. Semangat? Masih semangat? Apa perlu diulang? Pupuk semangat? Apa perlu diulang pupuk semangat? Lebih semangat lagi. Yuk, 1, 2, 3. Siapa yang bacakan? Perhatikan yang lain. Kelompok 1, kelompok 2. Lepas belum? Diagram batang. Bisa dipahami ya yang dipelajari tadi. Pelajari hari ini ada 2 jenis diagram. Diagram maksudnya? Diagram batang dan diagram garis ya. Nah, berarti sudah bisa dipahami semua ya. Nah, jadi dari tujuan kita dalam bentuk diagram garis. Nah, dalam bentuk diagram batang sudah kita gambarkan dan diagram garis juga sudah kita gambarkan. Berarti sudah bisa dipahami ya. Ya, kalau sudah bisa dipahami, gimana bisa? Apakah kalian senang belajar hari ini? Ya. Semoga dengan belajar yang berikutnya, belajar yang lain, juga kalian menyenangi. Sudah bisa dipahami ya pelajaran masalah tentang penyajian data untuk hari ini? Nah, untuk materi selanjutnya itu untuk minggu depan kita pelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ya. Itu untuk minggu depan. Nah, sebelum kita tutup Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Zahra. Di sini saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Perkenalkan, ini rekan saya, Ibu Elvia Yustitanesa, yang akan saya observasi nanti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Hari ini baik, Bu. Iya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu, setelah kita melaksanakan observasi kemarin. Sesuai dengan yang kita lalui, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Iya. Nah, yang pertama itu kira-kira dari kegiatan observasi yang kemarin, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari pembelajaran itu? Contohnya apa, kayak tujuan yang Ibu harapkan itu seperti apa sih? Baiklah, dari kemarin, dari pembelajaran yang saya berikan, tentunya saya sangat berharap ya. Harapan saya memerlukan masukan-masukan atas pembelajaran yang saya lakukan agar saya lebih bisa lagi dan lebih mampu untuk mengajarkan dengan baik. Iya. Baiklah Bu, mungkin untuk pertanyaan kedua ya Bu ya. Ya. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Kalau perasaan setelah saya melaksanakan pembelajaran tersebut, saya merasa senang ya, merasa lega, karena saya merasa melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang rancangan yang saya buat. Yang saya buat itu rasanya sudah sesuai, maka hati saya rasanya lega. Lega ya Bu ya. Oh, berarti Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di rancangan yang sudah Ibu buat. Sudah saya rancang, ya. sudah dapat saya laksanakan di kelas, rasanya saya senang dan lega. Iya. Kalau begitu Bu, kita masuk pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu ya Bu, yang kemarin itu kan pas di pra-observasi ada 2 tujuan Ya, ada pembelajaran. Iya. Kira-kira pada pelaksanaan observasi kita kemarin itu, apakah sudah berhasil yang kedua tujuan itu, apakah sudah tercapai dalam pembelajaran yang kemarin itu pas kita observasi? Iya. Kalau pas observasi kemarin, saya 2 tujuan saya ya, yaitu tujuan saya rasa saya sudah memaksimalkannya. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran saya sudah tercapai menurut saya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi pas observasi kemarin Ibu sudah itu melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan Ya. sudah tercapai gitu. Alhamdulillah Bu, Iya, rasanya alhamdulillah. sudah tercapai. Iya, baik. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan saya, kira-kira kalau kita lihat rentang nilai ya Bu, ini kan rentang nilai ada 1 sampai 10. Nah, untuk kegiatan Ibu yang kemarin pas observasi, kira-kira dari rentang nilai 1 sampai 10 itu kira-kira angka berapa yang bisa Ibu berikan rentang nilainya? Rentang nilai sudah saya berikan dari hasil yang kemarin 9 lah. Kalau saya lihat iya Bu, 9. Karena dalam pembelajaran KSE-nya belum memadai. Oh, jadi untuk rentang nilai pas observasi kemarin Ibu memberikan 9. Iya. Iya, karena KSE-nya Karena KSE-nya belum memadai. belum memadai gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, kira-kira dari pembelajaran Ibu apa yang sudah baik dan apa yang perlu dipertahankan? Yang sudah baik dari pembelajaran saya sudah melaksanakan pembelajaran konten proses dalam pembelajaran sudah ada asesmen. Nah, ya. Berarti Ibu dalam yang sudah baik dalam pembelajaran observasi kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada proses, ada konten, ada juga ada penilaiannya gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk yang selanjutnya ya Bu, untuk dari kegiatan observasi yang kemarin itu kan Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan selalu ada ya Bu. Kalau dibilang
mengajar itu mulus, nggak pernah ada yang mulus. Nah, tantangan yang saya hadapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu dalam pembelajaran. Oh, berarti kalau tantangannya masih ada peserta didik yang kurang aktif ya Bu ya, beberapa ya Bu ya. Beberapa. Berarti tidak semua. Tidak semuanya Bu. Beberapa. Ya. Iya baik Bu. Mungkin ada lagi yang saya tanyakan Bu. Tadi kan ada tantangan. Iya. Kira-kira untuk mengatasi tantangan yang Ibu dapatkan pas observasi untuk berikutnya gitu ya Bu ya. Apa sih strategi yang Ibu lakukan untuk meminimalisir yang itu, yang siswa yang kurang aktif gitu? Jadi setelah saya melihat ada beberapa siswa yang kurang aktif, saya berpikir saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model dan media yang bervariasi agar siswa tersebut lebih tertarik untuk belajar. Iya, berarti Ibu untuk kedepannya melaksanakan pembelajaran itu dengan model yang bervariasi, media yang bervariasi ya Bu ya, supaya peserta didik tidak bosan dan tertarik dalam pembelajaran. Iya Bu, pas observasi kemarin kan pasti anak-anak banyak memberikan tanggapan gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan peserta didik itu ketika pas observasi atau pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Tanggapan anak-anak waktu melaksanakan pembelajaran, anak-anak sangat senang Bu, senang, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran secara maksimal. Nah, untuk itu izinkan saya sharing sedikit. Ya. Pas kegiatan observasi kemarin saya sudah melihat tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran, ada pembukaan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Sebenarnya dalam pembelajaran Ibu yang kemarin itu sudah ada KSE-nya Bu. Iya. Nah, sudah kelihatan tetapi kurang maksimal gitu. Nah, sudah ada mengucapkan salam, berdoa gitu Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu untuk keaktifan siswa tidak semua yang tidak aktif gitu. Iya, Bu, iya. ada beberapa Ada beberapa. gitu. Mungkin sebagian tuh ada yang malu, ada yang Ibu kurang pede mungkin. Mungkin itu bisa kita carikan solusi supaya anak tersebut lebih aktif untuk ke depannya gitu ya Bu. Nah, kemudian untuk refleksi pembelajaran yang kemarin itu sudah peserta didik itu sudah diikutkan dalam melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian sudah ada umpan balik dari Ibu. Nah, untuk kedepannya mungkin Ibu sudah luar biasa melaksanakan pembelajaran ini. Semoga tetap konsisten. Alhamdulillah. Nah, ada lagi satu lagi Bu, kan sudah melaksanakan observasi dan pasca observasi. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Rencana tindak lanjutnya, rencana saya ke depannya akan memaksimalkan rencana pembelajaran saya dan mencari cara agar pembelajaran lebih aktif dan siswa lebih tertarik. Baik, demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Tetap semangat, Ibu tetap luar biasa. Ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.